Kalau anak Anda mau selamat, saya minta jaminan 10 miliar dengan pecahan $100 Amerika. Kalau anak kamu mau selamat, cepat bawa ke Jora dan nikahkan dengan Aditya. Hanya anak pembawa keberuntungan itu yang bisa selamatkan anak kamu. Nggak ada yang berat. Kamu kasih tahu sama aku akan lakukan. Ya? Nyai Belati bilang, kita harus menikahkan Kejora sama Aditya supaya Alina bangun dari komanya. Tadi bahaya banget, Dit. Kamu bisa kehilangan nyawa tahu. Aku berutang nyawa sama kamu, Dit. Selama aku ada di sini, aku pasti akan melindungi kamu. Apa-apaan sih kamu, Jora? Tega kamu rebut Adit dari aku? Alina, maafin aku, Kak. Alina, maafin aku, Kak. Aku nggak pernah maksud nyakitin Kak Alina. Alina, maafin aku. Jora. Kak. Jora. Astagfirullah, untung Adit hanya dengar itu. Nggak mungkin aku bilang sama Adit kalau aku menyakiti Kak Alina karena aku mulai ada rasa sama Adit. Kejora! Aditya! Kejora! Aditya! Aditya! Kejora! Kejora! Di mana kalian? Kejora! Aku harus kuat. Aku nggak mau nyusahin Aditya terus. Aku nggak mau bergantung sama Adit. Karena semakin aku bergantung sama Adit, aku semakin susah ngilangin perasaanku ke dia. Dit. Jora, gimana keadaan kamu? Kenapa kok? Udah baikan. Syukurlah, demam juga udah turun. Kayak kamu gimana? Coba aku lihat sebentar. Coba lihat ya. Papa. Iya, aku tahu. Udah agak baikan. Alhamdulillah, akhirnya Kejora bisa sehat lagi. Aku makin kagum sama dia. Kejora memang wanita yang kuat. Dia mandiri dan gak manja. Beda banget sama Alina. Jora. Kenapa? Oh, kecoa. Ya nggak apa-apa. Kamu takut sama kecoa ya? Kaget. Bilang aja takut. Lebih baik kalian menyerah daripada kamu bikin kekerasan sama kalian. Kita harus keluar dari sini. Ayo. Gimana? Terus. Cari lagi. Ayo, ayo. Pak, itu Api Unggun. Sepertinya mereka habis bermalam di sini. Berarti mereka belum lama pergi dari sini. Hubungi Pak Agung. Siapa? Yang lain tetap telusuri hutan ini. Mas, kamu setuju kan Adit nikah sama Kejora? Kenapa sih harus bahas masalah itu lagi? Tapi kan ini semua buat Alina. Bentar. Ya, gimana? Ada perkembangan apa? Halo Pak, kami berhasil mendapatkan petunjuk mengenai keberadaan Aditya dan Kejora. Oke, saya langsung ke sana ya. Aku pergi dulu ya. Aku mau ke TKP. Tim SAR katanya udah menemukan jejaknya si Kejora sama Aditya. Oke? Tunggu. Ngapain sih kamu harus turun tangan segala? Kan udah ada orang di sana. Aku nggak mau terus-menerus harus kepikiran mereka. Aku mau pastiin kalau mereka itu dalam keadaan yang baik, ya. Aku mau jemput Kejora sama calon menantuku. Oke? Tapi kita masih harus membahas saran Nyai Melati loh. Ya, nanti kita bahas lagi masalah itu, ya.
Dit, tolong aku, Dit. Kamu jangan banyak bergerak, Jora. Jora. Ini kaki aku kehisap, Dit. Iya, aku tahu. Dit, Adit, tolong aku. Kejora! Gimana kalian? Aditya! Adit, tolong aku. Ayo. Kejora! Aditya! Jora. Ayo, pegang. Oke. Ayo, Jora. Tiga. Oh, Jora. Aku takut banget, Dit. Jora. Kamu udah selamat. Bang, kalau abang kami, abang nggak dapat apa-apa. 10M loh bang, 10M. Itu udah nggak penting, ha? Sekarang kami mau nyawa kalian. Tolong! Lu jangan datangin gua! Kejora! Kejora! Kita di sini. Tolong! Angkat tangan! Atau kami tembak! Ayo, Jora. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya Allah. Adit. Kabur bang! Kabur! Pak, berhenti! Bantu korban pak! Ayo, cepat! Adit! Ya ampun, Adit! Ayo bos! Ayo bang! Jam semua! Jam semua! Jam semua! Iya pak, ampun pak! Adit! Pak, tolong panggil ambulans, Pak! Iya mbak, mbak yang tenang ya. Ambulans sedang menuju ke sini mbak. Kenapa perasaanku gak enak ya? Apa ini ada hubungannya sama Adit? Firasat apa ini ya Allah? Aku harus ketemu Pak Agung. Adit, kamu harus bertahan, Dit! Ayo buruan, Pak! Adit! Ayo, Pak! Awas, Pak! Adit! Kejora! Ini apa yang terjadi? Pak, Adit ketembak! Ketembak! Ayo, ikut mobil papa. Kita ikutin ambulansnya, ya? Pak, aku ikut ambulans saja, Pak. Adit ketembak gara-gara aku, Pak. Aku merasa bersalah. Aku ikut ambulans saja, ya, Pak. Iya, sayang. Kita ketemu di rumah sakit, ya? Nay, siapin mobil. Yuk. Langsung ikutin. Dit, kamu harus bertahan, Dit. Kamu harus bertahan, Dit. Kamu gak boleh tinggalin Kalina, Dit.
Adit harusnya aku yang di sini bukan kamu. Adit, kamu kenapa, Adit? Adit, Mas tolong lakuin sesuatu dong, Mas. Mas tolong sampaikan Adit, Mas lakuin sesuatu. Baik, Bu. Anak saya kenapa, dokter? Ibu tenang dulu ya, Bu. Biar saya periksa dulu, Bu. Alina, tenang sayang. Tenang. Dokter. Aduh, Alina. Sepertinya pasien kehilangan detak jantungnya, Bu. Dit, kamu harus selamat, Dit. Dit, kamu harus bertahan. Dit. Suster, cepat ambilin suntikan. Cepat. Alina sayang. Alina, tenang sayang. Dit, bangun, Dit. Kamu gak boleh mati, Dit. Adit, bangun. Dit, Mas tolong lakuin sesuatu, Mas. Tolong selamatkan Adit, Mas. Tenang, Bu. Kami akan melakukan semaksimal mungkin. Satu, dua, tiga. Kenapa jadi gini sih? Kalau sampai Adit nggak selamat, aku nggak bisa memaafkan diri aku sendiri. Ya Allah, tolong selamatkan Adit ya Allah. Aku mohon sangat padamu ya Allah. Aku rela menggantikan posisi Adit. Ambillah nyawaku. Tapi biarkan Adit hidup untuk Kak Alina. Bu Yani, anak saya sampai saat ini masih belum ada kabar. Sama Bu, anak saya juga, Bu. Ibu sabar ya. Sekarang Mas Agung dan tim sedang mencari keberadaan mereka, Bu. Saya lagi tunggu telepon Mas Agung, jadi tolong sabar, Bu. Saya nggak kebayang apa yang akan terjadi dengan diri saya kalau Adit itu kenapa-napa. Bu Yani, apa yang Ibu rasakan juga saya rasakan, Bu. Tapi kita sebagai ibu harus kuat, Bu. Kita harus optimis bahwa anak kita baik-baik aja. Memang Allah akan menjawab semuanya, Bu. Anak kita baik-baik aja pasti. Pasti Ibu harus percaya itu. Amin. Bentar, Bu. Mas Agung, sebentar. Halo, Mas. Mas gimana, Mas? Ada kabar? Wila, alhamdulillah Kejora sama Aditya sudah ditemukan. Alhamdulillah, ya Allah. Terus sekarang mereka di mana, Mas? Baik-baik aja kan mereka berdua, sehat, Mas? Baik. Terutama Kejora, dia baik-baik saja. Ya memang mengalami sedikit luka ringan, tapi Adit kenapa, Mas? Luka Adit cukup parah karena dia mengalami luka tembak. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Wila, begini. Tolong kamu telepon Bu Yani. Suruh dia ke rumah sakit, ya. Ini sekarang kami lagi jalan sama-sama ambulans menuju ke rumah sakit. Bu Yani sekarang lagi sama saya, Mas, di rumah sakit. Oke, kalau gitu sampai ketemu di sana. Wila, Adit kenapa? Bilang sama saya, Adit kenapa? Kenapa, Bu Wila? Bu, Adit kenapa? Adit ditembak, Bu. Apa? Dan sekarang kritis. Adit kenapa? Ibu. Bu Yani sabar, Bu. Ambulans sedang datang, Bu, ke sini, Bu. Adit, ya Allah, Nak. Kamu harus kuat, sayang. Kamu harus kuat, Nak. Adit kamu harus selamat, Adit. Adit, ya Allah. Suster segera bawa masuk. Dokter. Ibu, bapak dan semuanya harap tenang. Kami segera akan lakukan tindakan. Dok, tolong ya, dok, anak
lakukan yang terbaik. Tolong ya dok, anak saya dok. Pak, gimana ya Pak? Adit meninggal Pak. Enggak, ngomong apa sih? Pak, Adit kayak gini gara-gara aku Pak. Adit harusnya nggak kayak gini. Adit harusnya nggak ketembak Bu. Jangan ngomong kayak gitu lagi. Adit pasti baik-baik aja. Adit pasti baik-baik aja, Bu. Ya, berdoa yang terbaik. Doa yang terbaik. Alina, kok kamu dengar mama ya sayang? Kok jari-jarinya bisa gerak sih? Alina dengar aku ya? Hah, sayang? Dokter, dokter! Iya Bu. Dokter, jari-jari anak saya tadi gerak. Pasti dia bisa dengar saya. Coba tolong diperiksa dokter. Iya, Ibu tenang ya, biar saya periksa dulu. Iya nih, Bu. Kita duduk dulu yuk, Bu. Ibu, biarkan dokter yang tangannya Adit, Bu. Kita percayakan Adit sama mereka ya. Saya takut sekali, Bu Ila. Saya takut, Bu Ila. Kejora. Tolong, perawat. Minta tolong berangkat. Tolong berangkat. Tolong suster dan pingsan. Anak saya pingsan. Baik Pak, Bu, tunggu sebentar ya. Ya Allah. Kejora. Kejora, kamu kenapa sayang? Enggak apa-apa. Kejora. Mungkin kecapean aja, ya. Kejora, kamu kenapa? Bapak Ibu tunggu sini, kami segera tangani. Iya, Sus. Kejora. Enggak apa-apa, dia cuma kecapean aja. Enggak apa-apa. Tapi Mas. Kamu di sini ya, Bu Yani. Adit pasti baik-baik aja, ya. Nggak usah khawatir. Aku biar nyusul mereka ya. Bu Ila. Bu Ila, susul Kejora. Pasti dia akan membutuhkan Ibu Wila. Tapi Bu. Nggak apa-apa. Makasih Bu. Gimana kondisinya, Dok? Anak Bapak tidak mengalami cedera apapun, dia baik-baik saja. Hanya saja dia mengalami tekanan sedikit dan itu yang membuat dia tidak sadarkan diri. Alhamdulillah. Dok. Ya? Adit gimana keadaannya, Dok? Oh, pasien Adit. Pasien Adit sekarang sedang dioperasi untuk mengangkat peluru dalam tubuhnya. Semoga saja peluru itu tidak mengenai bagian yang fatal. Saya mau lihat Adit. Aku mau lihat Adit. Kejora. Nah, nanti aja ya. Kamu kan baru sadar. Aku mohon maaf. Kejora jangan. Istirahat aja dulu. Nanti kalau udah sehat, baru kamu lihat Adit. Aku mohon Pak, aku mau lihat Adit sebentar aja Pak. Aku mohon maaf. Kejora. Istirahat dulu ya. Kalau begitu, saya boleh permisi Pak ya? Silakan. Terima kasih ya Dok. Ya, istirahat dulu. Hamba mohon ya Allah, Adit harus sembuh, Adit harus sembuh ya Allah. Wila. Tante, Tante maafin aku Tante, ini semua gara-gara aku Adit jadi kayak gini Tante, maafin aku. Enggak sayang, bukan karena kamu. Sekarang bantu Tante ya nak, doakan Adit. Aku pasti doain Adit Tante, aku pasti doain Adit. Aku gak mau sampai Adit tinggalin Kalina. Yang tenang sayang. Operasinya udah selesai.
lain, Adit. Kamu harus bisa hidup, Dit. Adit, ya Allah sayang. Maaf Bu, ini pasien saya. Dan namanya bukan Aditya. Ini bukan Aditya, Dok. Bukan. Terima kasih, Dok. Maafkan saya salah, Dok. Alhamdulillah ya Allah. Dok. Dokter, udah. Bagaimana kondisi pasien Aditya? Syukur alhamdulillah, operasi Aditya berjalan dengan lancar. Alhamdulillah ya Allah. Dan kami akan segera memindahkan Aditya ke ruang pemulihan. Ya. Iya, makasih dok. Makasih, Dok. Aku boleh Aditya ya, Pak? Nggak boleh. Kamu istirahat aja. Yang penting kamu udah tahu kan, Aditya baik-baik aja. Kejora, Papa bilang bener kok ya. Kamu harus pulihin dulu diri kamu ya. Sekarang mending Ibu antar kamu ke ruangan kamu, yuk sayang. Iya, Nak. Kamu juga perlu memulihkan diri kan? Ayo. Kamu dengerin orang tua kamu ya. Nanti kalau kamu udah lebih sehat, kamu boleh kok lihat Adit. Ya, Nak ya. Sayang. Ya. Kami tinggal dulu ya, Bu. Iya. Ya Bu, saya temenin ya. Adit. Adit. Ini Ibu, Nak. Ibu di sini ditemenin sama Pak Agung, Nak. Adit. Ini Ibu, Nak. Adit. Pak, Bu, permisi, saya panggil dokter dulu. Iya, silakan. Adit. Sekolah. Alhamdulillah. Aditya, gimana kondisi kamu? Sudah merasa baik kan? Alhamdulillah Om. Tapi masih agak sedikit terasa sakit. Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih karena kamu sudah menyelamatkan nyawa Kejora. Terus terang Bu, Aditya, kejadian ini tidak akan pernah bisa saya lupakan. Saya pasti akan membalas kebaikan kamu. Enggak apa-apa Om, enggak apa-apa. Ini sudah menjadi kewajibannya Adit. Lagi pula Kejora kan adiknya Alina juga. Jadi sudah seharusnya Adit memberikan yang terbaik buat Kejora. Sekali lagi terima kasih. Makasih, Pak. Saya semakin yakin Bu, kalau putra Ibu benar-benar laki-laki yang patut untuk mendampingi Alina. Ya. Saya permisi dulu ya, Bu. Dokter, anak saya udah nggak koma lagi kan? Memang ada sedikit kemajuan kalau Ibu melihat jari-jari anak Ibu bergerak. Tapi saya tadi beneran lihat jari-jarinya bergerak kok. Semoga ada kemajuan-kemajuan lain agar kita bisa memberi kesimpulan mengenai kondisi anak Ibu. Kita tunggu saja beberapa hari ini ya, Bu. Saya permisi dulu. Iya, Dok. Apa ini benar-benar ada hubungannya dengan kedatangan Kejora di rumah sakit ini? Atau cuma kebetulan aja ya? Tapi kenapa kebetulannya sering sekali? Udah gitu Nyai Melati juga udah kasih ancaman-ancaman lagi kalau aku nggak percaya sama dia. Gimana? Kamu udah dapat kabar mengenai Kejora dan Aditya? Iya Bu, Aditya baru saja selesai melakukan operasi akibat luka tembaknya. Dan Kejora hanya luka ringan dan sekarang pasca penyembuhan. Aditya kena luka tembak? Terus uangnya gimana? Sepertinya tidak dibayarkan. Ya udah, kamu boleh pergi sekarang. Tapi nanti kalau ada kabar lagi, langsung buru-buru kabarin saya ya. Baik Bu, saya permisi. Bagus.
Jadi Mas Agung nggak perlu buang-buang duit buat si Kejora. Ternyata kamu di sini, Pak. Terus kenapa? Kenapa? Kamu tahu kan Alina lagi butuh kamu? Ngapain kamu ada di sini? Kejora juga butuh aku. Alina maupun Kejora, mereka itu anakku. Ada masalah apa? Sorry, aku ada meeting ya. Kalau ada apa-apa, kabarin ya. Mbak Tias. Pasti kalian yang nyuruh para penjahat itu minta uang tebusan banyak banget ya? Iya. Tante ngomong apa sih? Ngaku aja deh, iya kan? Aku tahu nih isi otak kalian yang cuma uang dan harta. Mbak Tias. Apa sih dasarnya Mbak menuduh saya sama Kejora seperti itu, Mbak? Selama ini kami nggak pernah minta macam-macam kok. Kalau kami mau, kami bisa minta yang lebih banyak daripada yang Mbak Tias punya. Tapi kami sadar diri, Mbak. Kalau kalian sadar diri, kalian itu sudah pergi meninggalkan kita, aku, Alina dan juga terutama Mas Agung ya, suami aku. Mbak Tias, Mas Agung juga suami saya. Bahkan Mbak Tias sendiri kan yang menyetujui itu semua. Mbak Tias lupa. Diam kamu, dasar pelakor. Tante, tolong jangan bicara seperti itu sama ibu saya. Apa? Kenapa? Kamu malu mama kamu pelakor? Emang dia pelakor? Gimana dong? Merebut suami orang. Mbak Putias, saya mau memberitahu bahwa anak ibu kembali drop. Hah? Alina? Dokter, gimana anak saya? Anak ibu mengalami kejang dikarenakan demam tinggi, Bu, yang menandakan adanya infeksi. Jadi operasi yang kita rencanakan ditunda, Bu. Apa? Iya, Bu. Saya permisi dulu. Aduh. Saya inginnya semua produk yang keluar dari perusahaan ini harus punya ciri khas. Di zaman modern seperti sekarang ini, mudah sekali orang untuk meniru, ya kan? Mana sih ini Mas Agung, telepon-telepon gak diangkat, keterlaluan. Dia peduli gak sih sama anaknya? Jadi pastikan, saya nggak mau sama berapapun biayanya. Produk yang akan keluar beda dengan produk-produk lain yang ada di pasaran. Kenapa ya? Kejora sama Aditya bisa selamat, tapi Alina malah kayak gini dan tambah parah. Kalau anak kamu mau selamat, cepat bawa Kejora dan nikahkan dengan Aditya. Hanya anak pembawa keberuntungan itu yang bisa selamatkan anak kamu. Mudah-mudahan gak ada kupu-kupu hitam itu lagi. Kalau gini sih, aku harus bicara ke Aditya dan Kejora. Aku harus minta mereka secepatnya menikah, setidaknya sampai Alina sadar. Setelah Alina sadar, mereka harus cerai dan Aditya lanjutkan pernikahan dengan Alina. Tapi Mas Agung pasti menolak mentah-mentah ide aku ini. Gimana ya?
Jor. Kenapa aku jadi inget-inget itu lagi sih? Mimpi yang aneh. Aku jadi gak enak sama Kak Alina. Alina gimana ya kabarnya? Aku harus lihat dia. Semoga bekas operasinya nggak kenapa-napa. Alina, ini aku Adit. Aku yakin kamu pasti bisa dengar aku kan? Saat ini yang paling aku inginkan hanya ingin melihat senyuman di wajahmu. Aku mohon sama kamu, Alina. Kamu cepat sembuh. Kamu tahu kan, kita berdua sudah berjuang bersama-sama. Ayo, kita bisa bahagia, Alina, bersama. Aku mohon sama kamu. Ayo. Kamu cepat sembuh. Kamu kuat, Lina. Jangan biarkan aku menunggu kamu tanpa kepastian, Alina. Tapi kalau itu mau kamu, untuk menguji kesetiaan aku, sampai kapanpun, aku pasti akan menunggu kamu. Dit? Jora, kamu ngapain ada di sini? Harusnya kan kamu istirahat. Kamu sendiri ngapain di sini? Yang harusnya istirahat total kan kamu. Aku kangen sama Alina. Aku seneng kamu udah membaik, Dit. Aku bersyukur banget. Jadi kamu masih bisa ketemu sama Kak Alina. Jora, kamu tahu nggak? Tadi aku dengar suster bilang, Kasihan ya pasien tadi. Kayaknya keluarganya maksa banget dia untuk tetap hidup. Namanya juga keluarga, pasti akan ngelakuin apa aja. Cuma menurut aku pasien itu nggak akan bisa bertahan. kalau nyawa Alina sudah nggak bisa diselamatkan lagi. Dan sampai saat ini Alina bisa hidup. Itu semua karena berkat dari alat. Kamu tahu nggak? Hatiku sakit. Sakit sekali. Nggak mungkin, Dit, nggak mungkin. Aku yakin Kak Alina pasti bakal segera sadar. Kak Alina tuh cinta banget sama kamu, Dit. Kamu harus kuat, Dit. Kamu itu sumber kekuatannya Kak Alina. Kamu harus kuat.
Kalina. Ini aku, Kak. Ini aku. Kak, aku tahu kakak seorang pejuang, Kak. Aku tahu kakak pasti bisa sembuh. Aku tahu kakak pasti bisa sembuh. Kakak harus kuat, Kak. Dit. Jora. Kenapa sih ngomong gitu? Liatin apa coba? Mau sampai kapan sih kamu sudah terus kayak gitu? Masa aku harus nyanyi depan kamu supaya kamu seneng? Masa aku harus joget depan kamu? Nggak boleh juga sih. Coba joget deh. Ya masalahnya aku nggak mau. Kamu yang nawarin. Oh, aku tahu. Biar kamu nggak terlalu sedih, mendingan kamu cerita sama aku. Pertama kali kamu kenal sama Kak Alina di mana? Terus apa yang kamu suka dari Kak Alina? Waktu itu aku kerja magang di perpustakaan kampus. Aku udah semester akhir dan sebentar lagi lulus. Ternyata Alina juga kuliah di kampus itu. Kamu nggak apa-apa kan? Pertama aku lihat dia orang yang cantik. Lama-kelamaan aku lihat lagi. Ternyata dia adalah orang yang ceria, smart, penuh semangat. Kamu percaya nggak sama cinta pada pandangan pertama? Enggak. Aku bisa bikin kamu jatuh cinta sama aku dalam waktu 1 hari ini. Aku jatuh cinta sama dia. Tapi Alina yang sekarang bukan Alina yang seperti ku kenal dulu. Sekarang dia terbaring, tidak sadarkan diri. Aku kasihan sama dia. Ini semua karena kami sudah melakukan perbuatan terlarang. Ini semua salahku. Dit, kamu lihat deh tuh. Lihat bintang di langit. Bintang itu bersinar, Dit. Sama kayak Kak Alina yang selalu bersinar. Yang penuh dengan semangat. Dan sampai kapanpun Kak Alina akan penuh dengan semangat. Jadi pasti Kak Alina punya harapan, Dit. Kamu harus percaya itu. Aku gambarin bintangnya di tangan kamu. Sini tangan kamu. Sini. Dasar ya si anak pelakor itu. Belum ngomongin pernikahan aja bisa-bisanya dia udah genit sama si Aditya. Aku jadi males nikahin mereka berdua. Jangan-jangan jatuh cinta beneran lagi. Terus nggak bisa lepas. Tapi
Kalau aku nggak lakuin pernikahan itu, aku takut mimpi aku jadi kenyataan. Ih. Gimana pun juga aku nggak mau kehilangan Alina. Tapi Alina cinta banget sama Aditya. Dan dia pasti akan sakit hati kalau tahu Kejora nikah sama Aditya. Nggak, pokoknya aku nggak akan nikahin Aditya sama Kejora. Nggak akan. Kamu itu lucu banget. Oh. Kamu lagi datang. Aku akan lindungi anakku sendiri. Ternyata mudah juga ya membunuh kamu ya. Aku nggak akan nikahin Aditya sama Kejora. Nggak akan aku nikahin mereka. Ini takut banget sama Petir. Gak apa-apa kok. Makasih ya, Dit, udah lindungin aku. Ya pasti dong, aku akan lindungin kamu. Kan kamu adiknya Alina. Ya Allah, apa yang udah aku lakuin? Aku harus tahan perasaan aku ke Adit. Aku harus pikirin ke Alina. Aku gak boleh nyakitin ke Alina. Alina, sayang. Aduh, ya Tuhan, kenapa Alina? Dokter! Alina, tenang sayang. Alina, ya Allah. Aduh, dokter! Kamu kenapa, Nak? Bu, seharian ini aku belum lihat keadaannya Kak Alina. Aku jenguk Kak Alina dulu ya. Tapi, Pak, sebentar ya Pak ya. Dokter, tolongin anak saya. Kenapa dia bisa begini, dokter? Kenapa dia kejang-kejang terus, dokter? Aduh, dokter, anak saya gimana, dokter? Alina tidak apa-apa, Bu. Tadi dia kok kejang-kejang ya? Dia baik-baik saja. Makasih, dokter. Ya. Kejora. Lebih baik kita pulang aja ya. Kenapa, Bu? Keadaannya lagi nggak mendukung, Nak. Tadi Ibu lihat muka papa kamu sedih banget. Hanya dia habis berantem sama Tante Tias. Takutnya kalau kamu kesana, malah memperkeruh suasana. Gini aja deh, kita tunggu sampai suasananya tenang, baru kamu jenguk Alina. Ya, kan nggak harus hari ini, Nak. Ya, Bu. Alina, kamu kok kejang-kejang lagi? Alina, tenang sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai, Mas. Macet. Mas sehat? Sehat, alhamdulillah. Papa senang. Kamu udah nggak sakit lagi. Papa minta maaf ya, tadi nggak bisa nganterin pulang. Gak apa-apa, Pak. Aku tahu kok Papa harus nemenin Kak Alina di rumah sakit. Gimana Pak keadaan Kak Alina?
Ya, kondisinya nggak lebih baik. Malah makin kritis. Loh, terus kok kamu malah kesini sih, Mas? Pasti Mbak Tia sama Alina lagi butuh kamu deh saat ini. Aku nggak mau ya nanti kalau Mbak Tia salah paham, terus nanti Mas sama Mbak Tia malah jadi berantem. Ya, aku tahu. Aku kesini ada keperluan sama Kejora. Ini masalah pekerjaan kamu. Ada apa-apa sama kerjaan aku? Papa ingin kamu mundur dari perusahaan tempat kamu bekerja sekarang. Kamu dan Aditya harus mundur dari sana. Bukan karena apa-apa. Aku cuma merasa bahwa tempat pekerjaannya dia itu nggak aman. Buktinya kemarin waktu kamu ada proyek gambling, kamu sampai diculik seperti itu. Papa mau kamu kerja aja di perusahaan Papa ya, biar Papa lebih tenang, lebih aman. Nanti Papa suruh orang untuk ngurusin kepindahannya. Pak, tapi aku masih mau kerja di tempat itu. Ayolah Kejora, kamu pindah ke perusahaan Papa. Kamu jadi kepala proyek, gantiin posisinya Alina yang sedang sakit. Aduh, gimana nih? Kalau aku kerja di kantor Papa dan menggantikan posisi Kak Alina, yang ada Tante Tias akan marah sama aku. Tapi gimana cara nolak permintaan Papa ya? Jadi gini loh, Papa. Anak kita yang satu ini tuh kan mandiri banget. Gak mau bergantung sama papanya. Jadi kayaknya papanya harus menghargai apa keputusan anaknya. Iya Bella, aku tahu kok. Aku cuma merasa selama ini sebagai seorang papa tuh terlalu sibuk. Kurang perhatian sama kalian anak-anak Papa. Sampai Kalina masuk di rumah sakit aja, Papa masih terus terlalu sibuk. Papa mohon sama kamu, Jora, pindah ya di perusahaan Papa. Pindah ya perusahaan Papa ya. Ya udah, iya aku mau. Tapi aku minta waktu ya sama Papa. Aku mau selesaiin dulu proyek gambling aku. Aku nggak mau hilang dari tanggung jawab. Ini anaknya Papa. Anak aku. Oh iya. Iya dong, harus. Ya, tanggung jawab tetap tanggung jawab ya. Ntar dulu. Sore-sore gini kayaknya enaknya ngopi apa ngeteh ya? Kita dong, ya, sama kuenya dong. Yaudah ibu bikin dulu ya. Yuk. After nanti. Kamu sini, coba cerita tentang proyek kamu. Jora. Dit, Aku seneng kamu datang. seneng kenapa? Ya seneng lah. Pasti kamu bawain kerjaan kan buat aku, biar aku cepet selesaiin. Ya kan? Aku pikir Adit senang lihat aku karena ada rasa juga sama aku. Jora, jangan halu deh. Ingat, Adit itu punya Kak Alina. Iya mau bahas kerjaan, aku mau bahas desain gambling kita. Kita kan masih punya tanggung jawab untuk selesaiin itu. Oke deh. Sini aku bantu. Udah nggak apa-apa. Udah aku bantu. Os, Papa. Belum terlalu kering kayak. Kayak mana? Ini sama ini. Coba aku baca dulu ya. Iya. Dit, ibu aku bikinin sop buat kamu. Oh ya? Nih, semoga kamu suka. Nanti coba kamu cek di bagian keuangan ya, masalah rancangan anggaran biayanya. Oke. Mau aku suapin nggak? Udah nggak apa-apa, biar aku aja. Nggak apa-apa, biar aku suapin aja. Emang kamu bisa? Ya udah deh kalau gitu. Wah, enak banget. Enak ya? Bilang makasih ya sama ibumu ya. Iya. So far so good sih nih. Aduh, maaf. Jora. Nggak apa-apa, Dit. Ini belum bersih tapi. Maaf. Maaf, Dit. Kamu bisa makan sendiri kan? Makan sendiri aja ya.
Jora, apa sih? Aku masih ada meeting, Dit. Iya tahu. Aku duluan ya. Jora, Jora ini masih ada ini kerjaan nih. Aneh banget sih. Halo, ada apa? Gawat, Bu. Bapak membawa Kejora ke kantor untuk menggantikan posisi Bu Alina. Apa kamu bilang? Ibu cepat ke kantor ya. Ya udah, saya segera ke sana. Keterlaluan Mas Agung. Aku udah mohon-mohon supaya perhatiin Alina, dia malah suruh Kejora gantiin posisi Alina. Oh, gitu ya. Kamu udah berani nantangin saya. Maaf Tante, aku bisa jelasin. Nggak perlu jelasin. Jelas-jelas kamu udah mau merebut posisinya Alina kan? Iya? Enggak Tante. Tante tenang dulu. Gimana saya bisa tenang kalau di dunia ini masih ada kamu dan ibu kamu si pelakor? Ngerti nggak? Hah? Gimana saya mau bisa tenang? Astagfirullahaladzim, ada apa lagi sih, Mbak? Ini apa-apaan? Hah? Kalian semua mau ngeroyokin saya? Iya, mau ngeroyokin saya? Ini apa lagi? Pergi sana, Tias! Kenapa lagi sih, Mbak? Kenapa kamu semua sakit anak saya sih, Mbak? Hah? Jangan nih ya. Kamu yang sengaja menjebak si Adit supaya bareng-bareng sama kamu. Sekarang kamu mau merebut posisinya Alina di kantor saya. Iya? Tante, aku sama sekali nggak berniat seperti itu. Demi Tuhan, Tante. Demi Tuhan? Kalian nggak malu ngomongin Tuhan? Lihat kelakuan kalian. Apa yang udah kalian buat sama keluarga saya? Mbak Tias. Bapak bisa ke ruangannya Mbak Kejora sekarang. Soalnya Bu Tias memarahi Kejora dan ibunya, Pak. Apa? Astagfirullah. Kami nggak seperti apa yang Mbak tuduhkan ya. Kejora, kita pergi dari sini. Lagian kamu juga nggak butuh kerja di sini. Bagus, pergi sana. Tunggu dulu. Ada apa ini? Kenapa kamu usir mereka? Saya nggak rela anak kesayangan kamu ini ya mencoba merebut posisinya Alina di kantor kita. Siapa yang mau merebut posisinya Alina? Hah? Siapa? Hah? Kalian dengerin apa? Hah? Kalian dengerin apa? Kembali ke ruangan kalian. Aku sendirian minta Kejora untuk kerja di kantor ini. Apa? Ini demi perusahaan kita. Tega kamu ya? Kenapa kamu gitu sama Alina? Kenapa? Apa karena dia bukan anak kesayangan kamu dan tidak membawa keberuntungan seperti dia? Iya. Cukup, berhenti di situ. Kamu harus tahu kenapa alasannya. Kamu dengar baik-baik, Tias. Alina maupun Kejora, kedua-duanya anak-anakku. Mereka mempunyai hak yang sama. Kalau Alina kerja di kantor ini, Kejora pun boleh, dan silakan dia kerja di kantor ini. Nanti, begitu Alina sembuh, kapanpun dia mau kembali ke kantor ini, silakan, nggak ada masalah. Dan kamu Kejora, kembali ke ruangan kamu. Ajar. Sekarang Mas Agung selalu membela si pelakor itu dan anaknya. Gak ada yang dukung aku lagi. Semua karena Alina belum sadar. Nah, udah kamu keluar aja. Aku gak mau ngomong sama kamu. tapi aku perlu menyampaikan hal ini sama kamu. Aku minta sama kamu, stop untuk memarahi Kejora dan Mila ya. Karena semua yang sudah terjadi itu bukan kesalahan mereka. Semua itu kesalahanku. Aku yang gak bisa menahan diri. Aku sudah pernah cerita sama kamu. Selama 10 bulan kamu diemin aku. Kamu gak perhatian ke aku. Dari kamu mulai hamil Alina, sampai Alina terakhir. Kamu sama sekali gak perhatian ke aku. Lalu aku kenal sama Wila. Aku gak bisa nahan perasaanku sendiri.
Aku nikahi dia lahir Kejora. Lalu salah siapa? Semua udah kesalahan aku. Udah, titik, ya. Stoplah menyalahkan siapapun. Mulai sekarang, lebih baik kita introspeksi diri atas kesalahan-kesalahan kita sendiri. Perbaiki untuk masa depan kita. Pikirkan ke depan. Pikirkan semuanya Alina. Oke? Hari ini aku sudah boleh pulang. Kamu juga dong harus cepat sembuh. Biar kita bisa bersama-sama lagi. Ya Alina. Tuh, lihat. Rambut kamu jadi berantakan. Biar aku rapiin ya. Itu jadi cantik. Tapi memang kamu sudah cantik sih dari dulu sampai sekarang dan untuk selamanya. Tapi hatiku sakit lihat kamu seperti ini. Kamu cepat sembuh ya, supaya kita bisa bersama-sama lagi. Ya? Adit memang milik Alina. Aku nggak akan pernah membiarkan Kejora merebut Adit dari Alina. Mulai hari ini kamu udah bisa kerja di perusahaan saya. Saya sudah suruh orang untuk mengurus segala keperluan pengunduran diri kamu di perusahaan tempat kamu bekerja sekarang. Jadi kamu nggak repot-repot lagi nunggu 1 bulan. Baik, Om. Ya, karena saya sama Tante Tias ingin kamu itu lebih konsentrasi terhadap Alina. Iya, Om. Aku akan berusaha. Susan, ada apa? Sebentar Pak, pasien sedang kritis. Hah? Pasien kritis? Pak, kenapa Alina, Pak? Alina, bertahan sayang. Alina. Alina, ya ampun. Ya Allah, sembuhkan Alina ya Allah. Kuatkan dia ya Allah. Dokter, ada apa sama Alina? Untuk sementara Alina bisa bertahan, Pak. Ada ampul yang diperlukan untuk menolong Alina. Tapi maaf, Pak, di rumah sakit ini stoknya sedang kosong. Di rumah sakit lain ada nggak dokter? Bisa, Pak. Kita harus pesankan di rumah sakit lain. Om Tante, kalau begitu biar saya yang cari ampulnya. Kalau gitu saya permisi, Pak. Iya, dokter. Saya berangkat sekarang. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu mau telepon siapa, Pak? Kejora. Ngapain telepon Kejora? Aku mau minta tolong Kejora carikan obatnya. Sekian presentasi dari saya. Meeting hari ini selesai ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Halo, Pak. Kejora, sayang. Lagi sibuk? Enggak, aku baru selesai meeting. Ada apa, Pak? Gini, kondisi kakak kamu, Alina, kritis lagi. Astagfirullahaladzim. Papa mau minta tolong. Tolong kamu carikan obat. Sejenis ampul. Papa belum tahu nama obatnya apa, nanti Papa WA ke kamu. Kamu tolong cari di rumah sakit yang lain. Karena dengan bantuan obat itu, kakak kamu mungkin Alina bisa keluar dari kondisi kritis ya. Papa kirimin aja nama sama resepnya. Nanti akan aku cari di rumah sakit terdekat ya, Pak. Iya, makasih sayang. Ya.
Aduh, maaf Mbak, stok di sini juga lagi kosong. Suster kira-kira ada di mana lagi ya? Ya udah sebentar, coba saya cek ke cabang kita yang lain ya. Jadi stoknya kapan lagi ada, Sus? Kayaknya akhir bulan, Mas. Akhir bulan? Iya. Makasih banyak ya, saya akan segera sana. Iya, sama-sama Mbak. Aku harus kasih tahu Adit kalau obatnya ada di sana. Ya, Jora, halo. Dit, gimana? Kamu udah dapat ampulnya belum buat Kalina? Aku udah datangin 3 rumah sakit dan semua stoknya habis. Kata suster di sini, itu ampulnya ada di daerah Kembangan Indah. Di sana ada. Ya udah, aku kesana ya. Ya udah, aku juga segera kesana sekarang ya. Ya. Sus, makasih ya. Aduh, macet lagi. Aduh, gimana ya? Nggak bisa. Kalina nggak bisa nunggu. Nah, aku turun aja lah. Mas, tolong ngebut dikit dong. Iya, Mas. Mas, ada apa sih? Ada tawuran, Mas. Tawuran? Emang hari gini masih ada tawuran? Kita muter balik aja ya. Waduh, jangan dong Mas. Tempatnya udah deket tuh. Saya takut, Mas. Bener deh. Ah, ya udah deh. Mas, aku turun di sini aja ya. Waduh, Mas. Bahaya, Mas. Nggak apa-apa, udah. Nih, tadi uang tolnya sekalian ya. Jadi 70. Oke, makasih, Mas ya. Aduh, gimana nih? Nggak, aku harus tetap berusaha untuk Kalina. Ada cewek. Silakan. Ikut coba. Ayo ikut. Gak mau, tolong. Ada apa ya? Lepasin. Mau kemana, Neng? Jora? Jora. Kamu, Neng. Jora, ayo lari dari sini. Ayo buruan. Dit. Ayo Jora. Situ Jora. Cari. Hei, kemana dia? Ayo buru cari. Mana nih? Hei, dapat gak? Ayo! Aduh, gimana sih? Kamu memang masih takut sama kecoa? Udah, keluar dari sini dulu. Jora, sepertinya udah aman. Gak apa-apa, kita pergi dari sini yuk. Dit, kamu kenapa, Dit? Sakit ya? Coba aku lihat, coba. Gak apa-apa. Enggak, coba aku lihat dulu. Ya ampun, Dit. Itu parah banget, Dit. Enggak apa-apa. Ini cuma bekas operasi kebuka aja. Udah. Dit, itu berdarah. Udah, aku tutup dulu nih lukanya. Supaya nggak berdarah terus. Ayo, aku tutup dulu. Kenapa sih aku selalu dekat-dekat Adit? Kalau aku perhatikan, ternyata Kejora cantik juga ya. Dari dekat begini. Astagfirullahaladzim. Aku nggak boleh mikir kayak gini. Adit milik Kak Alina. Kamu pegang. Iya, biar aku aja. Kita harus ke rumah sakit, Dit. Iya, betul. Kan mau ngambil obat buat Kalina. Iya, betul. Kita harus ke rumah sakit karena kita mau ambil obat untuk Kalina. Kita jalan dulu ya, bentar yuk. Sampai ke depan mungkin ada taksi. Tapi, Dit, aku harus telepon orang kantor aku buat ngambil mobil. Ya udah. Ya, nanti di mobil.
taksi. Pak. Kosong ya, Pak? Pak, si Adit mana? Belum bisa telepon juga? Nah, belum. Aduh, gimana dong nih? Sabar aja, kita tunggu. Pasti mereka datang ke sini. Oh, Tante. Dit, kamu kenapa? Adit, tunggu. Perasaan tadi kamu perginya sendiri ya? Sekarang kenapa datang-datang ada Kejora segala? Tadi Kejora yang tunjukin di mana bisa dibeli ampul ini. Terus dia ikut-ikutan kesini ngapain? Maksudnya apa? Tujuannya apa gitu? Tante bingung aja. Gak ada maksud apa-apa, Tante. Oh gitu, iya sih emang gak ada maksud apa-apa. Iya semuanya juga bilang gitu ya. Ya kan semua pelakor dan juga termasuk ibu kamu. Saya udah ngomong apa sama kamu? Tante, tolong jangan bawa-bawa ibu saya. Kasian banget ya Kejora. Dia selalu dibenci. Padahal tadi dia berjuang sampai seperti itu untuk mencari obat untuk Alina. Pak, ampulnya kan sudah dapat. Aku pulang ya. Kejora, sini aja, ya? Nggak apa-apa, Pak. Aku pulang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, aku juga mau pamit ya. Iya. Assalamualaikum. Loh, Jora, tumben pulangnya malam banget. Iya, Bu. Aku tadi habis dari rumah sakit lain nyari obat buat Kak Alina. Terus aku balik lagi ke rumah sakit Kak Alina kasih obat itu. Terus? Ya, biasalah Bu, Tante Tias sentimen sama aku. Aku cari obat itu barengan sama Adit, tapi dikiranya aku mau ngerebut Adit dari Kak Alina. Dan pasti Tante Tias ungkit-ungkit soal ibu jadi pelakor ya. Nggak apa-apa, Jora. Ibu datang kok. Nggak, Bu, aku tuh kesel sama Tante Tias. Kalau dia mau celah aku silakan, Bu. Tapi jangan bawa ibu. Justru ibu tuh kesel kalau dia tuh nginain kamu terus. Kayaknya harus ngomong deh sama Tante Tias. Nggak, Bu, jangan. Tante Tias juga kayaknya lagi sedih deh, Bu. Karena Kak Alina. Jangan sekarang ya, Bu. Iya juga sih, kamu bener. Ya udah, kamu istirahat dulu. Ibu bikinin teh panas ya. Assalamualaikum. Itu parah banget itu. Enggak apa-apa. Ini cuma bekas operasi kebuka aja. Udah, Dit, kita itu pergi dari sini. berdarah. Udah, aku tutup dulu nih lukanya. Supaya nggak berdarah terus. Ayo, aku tutup dulu. Awas dulu. Kejora. Adit? Jangan-jangan ada apa-apa sama Kalina? Iya, Dit. Jora. Kamu baik-baik aja kan? Kamu di mana? Sudah sampai rumah? Iya, ini aku udah di rumah. Aku baik-baik aja kok. Oh, syukurlah kalau gitu. Dit, maafin aku ya. Gara-gara aku kamu dimarahin sama Tante Tias. Dan gara-gara aku juga kamu jadi terlibat dalam masalah keluarga aku. Nggak apa-apa kali Jora. Kamu tenang aja. Aku malah khawatir sama kamu. Soalnya tadi aku lihat saat kamu ditegur sama Tante Tias, kamu pasti sedih banget. Kamu sabar ya. Aku yakin kok pasti Om Agung sama Alina ngerti. Dan tahu kalau kamu tulus sama Alina.
Iya, makasih ya, Dit. Kejora lagi bicara sama Adit, calon suami Alina. Dan wajah Kejora kenapa sampai berseri-seri seperti itu? Astagfirullahaladzim. Jora, jangan lama-lama ngomong sama Adit lah. Ya udah, Dit. Aku istirahat dulu ya. Ya udah, oke Jora. Sampai ketemu besok ya. Oke, bye. Kenapa perasaanku sama Adit jadi kayak gini terus sih? Ya Allah, Adit itu milik Kak Alina. Kejora, apa-apaan tadi? Kok kamu teleponan sama Adit? Adit cuma nanya kabar kok, Bu. Cuma. Jora, Ibu lihat. Wajah kamu beda banget pas kamu video call sama Adit. Beda gimana sih, Bu? Biasa aja kok. Jora, jawab Ibu. Kamu suka sama Adit? Bu, aku tahu Adit itu punya Kak Alina. Jadi aku gak ada apa-apa sama Adit, Bu. Jora, tolong kamu jaga perasaan kamu. Jangan sampai kamu ada rasa suka sama Adit. Perasaan itu bisa kita kendalikan sendiri kok. Jadi, kalau sampai ada rasa sedikit aja suka sama Adit, tolong nak, kamu hapus rasa itu ya. Ya, Bu. Kejora gimana ya keadaannya? Tapi ini kan udah malam. Ngapain juga gue malah mikirin Kejora? Harusnya itu yang aku pikirin itu Alina. Alina itu prioritas. Kasihan dia. Aku mau tidur. Kamu datang dong di mimpiku. Aku kangen banget sama kamu. Kalau aku perhatikan, ternyata Kejora cantik juga ya, dari dekat begini. Kok malah Kejora yang muncul? Gak bener ini, gak bener. Ini kan soalnya Kejora. Bisa berantakan begini sih. Duh. Nah, ini kan rapi. Loh, kenapa aku malah rapiin? Salahnya Kejora. Ya, masuk. Ini sih, Pak Adit dipanggil Pak Agung. Oh, gitu. Ya udah, yuk. Bu Kejora? Ya? Sebentar, Pak. Kebetulan sekali saya bertemu Bu Kejora di sini. Tadinya saya mau ke ruangan Bu Kejora setelah saya mengantar Pak Adit ke ruangan Pak Agung. Ke ruangan saya? Iya, Bu. Pak Agung bilang, Bu Kejora dan Pak Adit bakal ada dalam satu tim. Oh. Ya, kalau gitu saya permisi dulu, Ibu. Ibu Tias, sudah 1 bulan ini Alina tidak ada tanda-tanda perbaikan.
malah kondisinya semakin memburuk. Infeksi dalam tubuhnya semakin menyebar. Bahkan sudah tidak bisa diobati lagi dengan ampul yang kemarin kita berikan, Bu. Jadi gimana dong, dokter? Apa saya perlu pindahin dia ke rumah sakit di luar negeri, dokter? Maaf, Bu Tias. Dengan kondisi Alina yang seperti ini, tidak memungkinkan untuk perjalanan jauh, Bu. Saya khawatir Alina takut kena infeksi dan komplikasi, Bu. Gak mungkin, dok. Anak saya harus gimanain lagi? Lakukan apa saja buat anak saya, dokter. Saya minta maaf ya, Bu. Kami sudah melakukan yang terbaik buat Alina, Bu. Kami sudah tidak bisa melakukan apa-apa lagi, Bu. Maksud dokter apa? Saran saya, lebih baik Ibu mengikhlaskan Alina. Lepas semua alat bantu hidupnya, Bu. Bukan apa-apa. Saya kasihan sama Alina, Bu. Gak bisa, dokter. Mana mungkin saya punya Alina. Sebagai seorang ibu, saya gak mungkin berbuat gitu sama anak saya, dokter. Iya, Bu. Apa saja, dokter? Iya, saya mengerti. Kami juga di sini semua ingin mempertahankan Alina. Kami sudah melakukan yang terbaik. Tapi kondisi Alina semakin memburuk. Seandainya alat bantu hidup Alina terus dipasang, Alina hanya menunggu waktu, Bu. Dan Alina tidak bisa bertahan lagi. Apa? Saya permisi dulu, Bu. Alina. Oh, Alina. Alina. Halo, Ma? Papa, anak kita, Pak. Ada apa, Ma? Kamu kenapa nangis? Alina nggak apa-apa kan? Aku gak mau kehilangan Alina, Pak. Kamu ngomong apa sih? Kamu ngomong nggak jelas. Alina kenapa? Alina? Tadi dokter bantu Alina sudah dengan alat kejut jantung, Pak. Alina tambah parah. Dokter bilang kita harus ikhlasin dia, Pak. Aku gak mau. Apa? Pak, kita suruh lepas alat-alat bantu hidupnya, Pak. Dan suruh bawa Alina pulang ke rumah. Aku gak mau, Pak. Aku pengen Alina selamat. Apa hak mereka bicara seperti itu sih, Ma? Kenapa kita harus lepas alat bantunya Alina? Kita kan udah siap untuk bayar seluruh biayanya. Aku gak rela, Pak. Aku gak mau Alina kenapa-napa, Pak. Alina, apa yang harus Papa lakukan? Papa mau kamu sembuh, sayang. Kamu harus kuat. Tapi Papa juga nggak mau kalau kamu sampai kesakitan. Apa yang harus Papa lakukan, Alina? Tolong beritahu Papa. Bicara sama Papa. Kejora. Sepertinya ada yang aneh dari sama data ini. Apa yang aneh? Sebentar. Nih, coba kamu lihat. Mana sih? Yang ini nih. Oh iya. Ih, untung aja kamu cek dulu, Dit. Iya kan? Yaudah ya, biar aku benerin. Kenapa, Dit? Gak apa-apa. Tadi aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Cuma nanti aja lah. Mau ngomong apa sih? Oh, udah kamu fokus aja kerjanya. Ya, masuk.
Jora, kebetulan kamu di sini. Om Agung? Saya perlu bicara sama kalian berdua. Ada apa, Pak? Ada apa, Om? Ini soal kakak kamu, Alina. Kenapa sama Kak Alina? Ada apa, Om, sama Alina? Dokter tadi minta Papa untuk mengizinkan mereka mencabut seluruh alat yang menempel di badannya Alina. Jadi kemungkinan besar Papa akan bawa Kak Alina pulang ke rumah. Ya, biar kita coba rawat aja di rumah. Om, ini tidak mungkin kan? Ini sama aja, kita mau Alina, Om. Saya tahu, Lin. Saya juga nggak ngerti saya harus lakukan apa, tapi ya kita lakukan apa yang kita bisa aja. Om, aku mohon sama Om. Om jangan kehilangan harapan. Alina masih bisa sadar. Alina akan sembuh. Saya sih pribadi belum mutusin apa-apa ke dokter. Tapi biarlah. Biar Alina dirawat di rumah aja. Ya. Biar seluruh keluarga, teman-teman dekatnya Alina biar kumpul di rumah. Pak, apa itu nggak terlalu jahat buat Kak Alina, Pak? Papa nggak tahu sayang. Papa juga lagi bingung. Mudah-mudahan ya ini bisa menjadi hal yang terbaik untuk Alina. Tolong bantu saya ya. Bantu Papa saya. Ya, untuk kita menyambut Alina ke rumah. Aku harus hubungin ibu, Pak. Iya. Nanti temenin saya ke rumah sakit ya. Maaf Ibu, kalau Ibu tidak kuat melihatnya, lebih baik Ibu tunggu di luar saja. Sebaiknya tunggu suami saya ya. Baiklah Bu, memang sebaiknya seperti itu. Nanti beritahu kami kalau suami Ibu sudah datang. Suster, mari. Permisi Bu. Alina, Mama belum mau menyerah sayang. Mama pengen kamu bangun lagi. Kamu sabar ya sayang. Halo nak. Halo Bu. Kejora, kamu nangis? Kenapa? Kata dokter, Kak Alina udah gak bisa diselamatin lagi Bu. Ya Allah. Papa sama Tante Tias diminta untuk ikhlasin Kak Alina. Dan sekarang alat-alatnya Kak Alina mau dilepas, Bu. Ya udah, nanti Ibu kesana ya. Kamu yang tenang, Nak. Ya? Iya, Bu. Adit, kamu harus kuat ya. Gak ada yang mau kejadian ini terjadi. Tapi kalau memang ini yang terbaik buat Alina, kamu harus ikhlas melepaskannya. Aku sayang sama Alina. Ibu tahu. Ibu tahu, Nak. Anak ibu harus kuat. Jora, Ibu mau cek belakang dulu ya? Iya, aku juga mau sekalian bantu buat pasang bunga, Bu. Takutnya di belakang kurang orang.
Kamu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Cuma kaget. Ya udah. Pekerjaan ini biar aku yang lanjutin. Kamu bisa kerjain yang lain, Jora. Kamu baik-baik aja kan? Lagian kenapa sih pasangnya kayak gini? Aku tuh ngapain sih kayak gini? Kenapa sih aku harus ada perasaan sama Adit? Aku tahu aku nggak boleh punya perasaan sama Adit. Aku tahu Kak Alina itu punya Adit. Tapi kenapa sih harus kayak gini? Aku nggak bisa bendung perasaan aku sendiri. Ada apa? Makasih ya. Iya, sama-sama. Ya, kamu lain kali hati-hati. Ada apa lagi? Makasih. Oh, ya udah. Oke. Kenapa sekarang aku sering kepikiran ke Jora? Ada apa sebenarnya sama perasaan aku? Adit, kamu kok kaget begini sih? Kamu lagi ngelamun? Ngelamunin apa? Biasa aja, Bu. Ada apa, Bu? Ibu lagi bingung, kok Alina belum datang juga sih? Ibu pengen nelpon ke Bu Wila, tapi nggak enak. Kita susul aja, Bu ya, ke rumah sakit. Sekalian jemput Alina. Terus yang di sini gimana? Kan ada Kejora sama ibunya. Gimana? Gak apa-apa kita kesana ya? Gak apa-apa, Ibu. Ayo. Yuk. Alina, kamu beneran mau nyerah sayang? Hah? Kamu beneran mau tinggalin mama? Kamu gak mau berjuang lagi sayang? Kamu beneran mau pergi sayang? Alina, Mama masih berharap kamu bisa sembuh. Mama pengen bisa ngobrol lagi sama kamu. Tapi Mama juga gak kepengen kamu kesakitan gini dipasangin alat-alat. Alina, maafin Mama sayang. Mama harus cabut alat-alatnya supaya kamu gak sakit lagi sayang. Maafin Mama, Alina. Maafin Mama, Alina. Alina, bangun sayang. Alina. Ya, Papa juga sedih ya. Ini anakku satu-satunya, Pak. Ya. Mam, kamu dengar ya? Ini adalah hal penting yang perlu Papa sampaikan. Papa udah putuskan. Kita bawa ya. Kita bawa Alina pulang. Alat-alat penopang hidupnya biar aja terpasang di tubuh Alina. Kita akan rawat Alina di rumah. Beneran, Pak? 1 bulan. 1 bulan ya. Kalau dalam waktu 1 bulan Alina nggak kunjung sadar, baru kita akan lepaskan semua alat-alatnya. Tapi aku mohon, kamu jangan terlalu banyak berharap ya.
Semua dokter yang aku hubungin, semua mengatakan bahwa kemungkinan besar Alina itu tidak punya kesempatan. Dan mungkin juga nggak sampai sebulan. Pak Agung, Bu Tias, sebelumnya saya ikut prihatin dengan apa yang dialami oleh Alina. Semoga Tuhan memberikan kekuatan dan kesabaran untuk Bu Tias dan Pak Agung sekeluarga. Dan sesuai permintaan Pak Agung, kami sudah atur semuanya. Kami sudah siapkan alat-alat yang diperlukan untuk Alina dirawat di rumah. Baik, terima kasih dok. Sama-sama Pak. Ayo suster. Tunggu. Alina. Alina. Hai, Alina. Ini aku Adit. Aku harap kamu dengar. Kita kan pernah sudah berjanji kalau kita akan bersama-sama. Aku mohon sama kamu. Kamu jangan ingkari janji kamu sama aku, Alina. Aku sayang sama kamu. Tapi juga aku harus ikhlas untuk bisa melepas kamu. Aku bisa bikin kamu jatuh cinta sama aku dalam waktu 1 hari ini. Dit, aku bahagia banget hari ini. Aku juga bahagia. Bahagia banget. Kamu janji ya kamu gak akan pernah ninggalin aku, Dit. Aku janji, aku gak bakal ninggalin kamu. Sampai kapan? Aku mohon sama kamu, Alina. Kamu harus kuat. Kamu harus sembuh. Aku akan terus menemani kamu. Kamu jangan tinggalin aku. Ya. Alina. Alina.
Seperti yang saya bilang, 1 bulan Alina akan dirawat di rumah. Alina akan sembuh. Adit. Alina akan segera dibawa pulang. Walaupun alat bantu hidupnya masih dipasang, tapi sebentar lagi dia akan meninggal, Dit. Tapi sampai saat itu datang, Tante mohon, kamu ada di samping dia. Janji ya, Dit. Janji, Dit. Iya. Maaf. Lihat. Bu Yani ikut kami aja, ya. Ayo, Bu. Alina, kamu harus kuat. Ngapain tuh istri kedua sama anak haram ada di sini? Tahu tuh, mereka kesenangan kali ya ada kejadian kayak gini. Ibu. Tenang, Bu. Tenang. Tapi mereka keterlaluan sekali Kejora. Iya, aku tahu, Bu. Tapi kita di sini untuk Alina. Ngapain kamu ada di sini? Pulang. Kamu apa sih? Mesti marah-marah. Malu dilihatin orang. Apa sih? Ini rumah aku kan? Hak aku dong. Harusnya dia yang malu. Lagian kamu nggak malu ada mereka berdua di sini? Aku mau mereka semua datang ke sini. Aku mau mereka semua berdoa untuk kesembuhan Alina. Oke? Ya tapi aku tidak perlu melihat wajah orang yang merusak rumah tangga aku kan? Mas, Mbak, saya datang ke sini hanya untuk bantu-bantu aja kok. Nggak perlu. Kejora, kita pulang nak? Ngapain datang-datang lagian? Maaf ya. Maaf ya sayang ya. Karena Tias lagi emosional dia. 1 bulan ya. Kalau dokter sih bilangnya mungkin nggak sampai 1 bulan semua alat bantu harus dilepas. Tapi Papa masih punya keyakinan kalau Kak Alina bisa bertahan. Amin. Semoga, Pak. Bantu doanya ya. Pasti. Kalau gitu kami pamit ya, Mas. Ayo, Mas. Assalamualaikum. Alina,
Coba kamu lihat. Tuh. Kamu lihat semuanya, Alina. Ini semua sengaja dibuat untuk menyambut kedatangan kamu. Masa kamu nggak mau lihat? Alina, aku mohon sama kamu. Kamu harus sembuh. Kita semua di sini kangen. Kangen sama kamu. Aku mohon. Ayo buka mata kamu. Lin, gue gak nyangka kenapa lu bisa kayak gini. Bangun dong, Lin. Gue udah gak tahu lagi gue harus ngomong apa. Gue sedih banget lihat lo kayak gini. Lo gak kangen apa sama kita? Lo gak kangen kita seru-seruan bareng? Bangun, Lin. Kita kangen banget sama lo, Lin. Lin, please bangun. Kita kangen banget sama lo. Lihat, Lin, banyak yang sayang sama lo. Terutama gue juga sayang banget sama lo. Please lo bangun dong. Gue kangen banget main sama lo. Aditya. Om Agung. Bagaimana kalau kamu tinggal di sini? Tinggal di sini? Tinggal di sini, temani Alina. Gimana ya, Om? Di sini banyak kamar kosong. Kalau ibu mau, ibu juga tinggal di sini aja. Temani Aditya. Kalau butuh privasi, saya ada pavilion di belakang rumah. Saya cuma merasa bahwa kehadiran kamu, Aditya, itu sangat dibutuhkan oleh Alina. Dia pasti bisa merasakannya. Bukan itu maksud Adit, Om, tapi... Saya mohon. Saya sudah terlalu banyak melakukan kesalahan. Selama ini saya kurang perhatian untuk Alina. Dengan adanya kamu tinggal di sini, Alina pasti akan senang. Dia bisa merasakannya. Bu, Ibu pasti tahu kondisinya kan? Saya cuma ingin semua orang-orang terdekat Alina berada di dekat dia. Ya, baiklah, Om. Baik, Pak Agung. Saya mengerti. Insya Allah kami berdua besok akan tinggal di sini. Kenapa besok? Kenapa nggak hari ini? Kami ikut aja. Ibu kepikiran sikapnya Tante Tias tadi ya? Kamu lihat sendiri kan? Gimana sikap permusuhan yang Mbak Tias tunjukkan? Makanya Mama minta sama kamu, jangan sampai punya perasaan ke Adit Kejora. Tolong, dengarkan Ibu. Atau kisah buruk masa lalu keluarga kita akan terulang kembali, Kejora. Bu, aku nggak ada perasaan sama Adit. Oke. Ibu pegang kata-kata kamu. Maafin aku, Bu.
Aku udah bohong sama ibu. Aku tahu aku salah. Makanya aku gak berani mengakui perasaan aku gimana ke Adit. Kak Alina harus cepat sembuh, Kak. Banyak yang mau Kak Alina cepat sembuh. Termasuk aku, Kak. Kak Alina udah bangun. Kak Alina kenapa? Ya Allah, Kak Alina kenapa? Kak Alina. Berani kamu ngerebut Adit dari aku? Enggak, Kak Alina jangan salah paham, Kak. Enggak. Kamu pasti akan terus ganggu aku sama Aditya. Enggak, Kak. Mama rindu sekali lihat wajah kamu yang ceria, ngobrol-ngobrol sama kamu. Kamu harus tahan, bertahan. Kamu harus sembuh dan kamu harus sadar lagi, sayang. Sabar ya, Tante. Pagi, Pak. Dit. Papa cuma mau kasih tahu, kalau mulai hari ini Aditya tinggal di pavilion belakang rumah Papa. Supaya Aditya lebih dekat sama Alina. Duh, apa-apaan sih aku nih? Masih aja ngarepin Adit. Kejora inget, banyak yang akan kecewa kalau kamu deket sama Adit. Lagian bisa-bisanya ya pakai inisial itu. Nemu di mana tahu? Dapat dari mana sih? Aku nggak boleh bilang kalau syal ini dari Adit. Takut ada salah paham. Di mana? Jangan bengong aja dong. Kalau ditanya tuh dijawab. Semoga Adit nggak bohongin hamba. Semoga Adit juga tidak punya perasaan khusus sama Kejora. Jora, tunggu Jora. Apa sih, Dit? Ini ada apa sih? Aku mau pulang, aku capek. Kamu jujur sama kamu, Dit. Iya, aku tahu. Kenapa sih? Kamu menghindari aku ya? Apa-apaan? Jelasin apa? Mau jelasin apa? Hah? Kalian benar-benar kalian. Bisa-bisanya kalian melakukan sesuatu yang memalukan.